Halo, kembali lagi dengan saya di Grab House. Di sini saya akan mencoba untuk membahas tentang sistem rambatan pada anggur. Ada dua sistem rambatan anggur, yaitu ada yang menggunakan sistem para-para ataupun sistem tralis. Dan kali ini saya akan membahas untuk jenis sistem tralis. Ya, simak terus video dari saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke, ya, di sini ya saya akan menjelaskan sistem tralis dengan menggunakan tersiernya tunas air. Mohon disimak terus ya bagaimana cara saya melakukan sistem tralis ini dengan tunas air. Di sini ada beberapa contoh, yaitu jenis Lorano, Taldun, dan di sini juga ada Alvika. Yang pertama, sebelum saya menggunakan sistem tralis, biasanya saya melakukan dulu pemanjangan atau pembesaran primer dengan cara ini. Lihat umur 2-3 bulan jenis Alvika ya. Setiap tunas air yang muncul di bawah tetap saya potong, dan ini saya biarkan tinggi hingga mencapai 1 atau 2 meter. Setelah sudah tinggi seperti ini dan batang primer sudah lumayan coklat, baru saya lakukan penekukan untuk dirambatkan di pagar seperti ini. Ini untuk pembentukan sekundernya. Jadi setelah primer ini tadi coklat ya, baru kita tekuk untuk pembentukan sekunder. Untuk pembentukan tersiernya sendiri saya menggunakan tunas air. Jadi kalau bisa yang dibuang tunas airnya yang di bawah, yang mau kita jadikan primer, ini nggak apa-apa kita buangin. Tapi kalau untuk yang di sekunder, kalau bisa jangan dipotongin tunas airnya. Kita potonginnya setelah pembentukan tajuk seperti ini. Kenapa? Karena di sini kita ingin menggunakan tersiernya tunas air. Kenapa saya menggunakan tunas air, tidak menggunakan boot? Karena kelebihan tunas air, dia cepat pertumbuhannya. Kemudian kita tidak perlu nunggu untuk pecah boot. Biasanya kalau boot kita harus pecah boot dan kadang tidak seragam, bahkan harus menggunakan door mag, dan itu saya tidak ada yang namanya door mag. Jadi saya hanya menggunakan tunas air. Kemudian lihat nih, ini bootnya tunas air. Kelebihan menggunakan tunas air juga, ketika sudah lama itu boot kita masih ada. Jadi ketika kita potes atau kita potong tersiernya ketika dia jelek, maka bisa kita tumbuhkan bootnya. Nah itu, jadi kita masih ada simpanan boot di sekunder ini. Dan jika kita tidak ingin menggunakannya, kita potong aja, tapi jangan kita buang, tapi kita potes 1, kemudian ini kita potes 2 boot, baru kita tersier. Setelah ini juga, setelah 2 boot, 1, 2, ketiga kita tersier. Kita gampang mengaturnya ketika kita menggunakan tunas air. Jangan perlu takut. Mungkin ada yang bertanya, apa emang bisa buahin menggunakan tunas air? Bisa. Di tempat orchid saya sudah ada beberapa yang saya lakukan menggunakan tunas air dan dia buah. Kenapa? Karena di tunas air sendiri itu ada namanya boot pembuahan, itu ada di setiap tanaman tuh pasti ada nih. Ini boot. Kalau kita potong, kalau dia gemuk, potong pasti bawa bunga, terutama jenis-jenis linjah ya, seperti Lorano, kemudian Akademi, Gospi, Baikonur, itu gampang banget buah. Dickson itu gampang banget buahnya ya.
Jadi ini rata-rata tralisnya ini menggunakan tunas air semua. Ini yang sudah lumayan besar ya tunas airnya. Ini bootnya nih, ini boot, kemudian ini boot. Jadi kalau umpamanya tunas air kita jelek, udah kita potong aja di sini, kemudian kita tumbuhin bootnya yang baru. Jadi nggak perlu takut, kita punya simpanan. Dan ini sistem teralis saya yang menggunakan tunas air. Jadi pembuahannya setelah dia sudah di atas kita potong nih, sudah di atas kita potong. Ini udah kita potong udah seragam nih. Yang di bawah juga sudah naik ke atas, yang ini juga udah naik ke atas, udah potong. Baru di sini udah tak kasih kawat untuk pembatasannya. Jadi nanti kita potongnya di bawah ini. Nah, seragam semua. Jadi nanti pembuahannya seragam di situ, mungkin 3-4 boot aja. Nanti dia ke atas lagi. Nah, seperti itu sistem untuk teralis yang saya kembangkan dan menggunakan tunas air. Jadi jangan perlu takut kalau umpamanya teman-teman ini menggunakan tunas air, karena tunas air itu lebih cepat. Kita tidak perlu pemecahan boot, dan boot juga bisa kita simpan untuk nanti kalau umpamanya tunas air kita jelek atau rusak, seperti itu ya. Ini tadi udah jadi kan primernya, sekundernya, tersiernya menggunakan tunas air. Jadi kita juga bisa tahu mau jarak berapa sih tunas air kita, butuhnya 6, ya udah kita buat 6, 1 lengka 2, 2 lengka 2, 3 lengka 2, 4, 5, 6, pas kan. Jadi kalau kita pakai boot biasanya kita pangkasin semua, terus nggak seragam boot mana yang mau ini, kecuali kita ada door mag ya. Kalau tempat saya sih nggak ada door magnya, jadi saya menggunakan tunas air seperti itu. Nah, ini kemarin jenis Baikonur udah tinggi 1 meter lebih, dan ini dia sudah belum tak potes ya ini, karena dia belum nyampe sini. Nanti kalau dia udah nyampe sini baru tak potes. Ini dia yang di bawah udah pernah tak potes, keluar lagi, nanti ini tak potes. Nah, yang di sini tinggal kita atur nih. Ini kan banyak nih, nanti kita atur yang mana yang vigor tunas airnya, itu yang kita jadikan sebagai, ini kan udah 2 nih, nanti kita jadikan sebagai tersiernya ya. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat dari pembentukan tajuk tersiernya menggunakan tunas air dengan sistem teralis ya. Oke, terima kasih.